Cerita bermula dari seorang ayah bernama Bae Moon Hyun dan kedua anaknya bernama Bae Sumi dan Bae Suyeon pulang ke rumah lama yang terletak di bukit. Mereka sedikit bersenang-senang di samping rumah dan danau dekat rumah sebelum akhirnya disambut sama ibu tiri mereka bernama Eunju yang sangat amat ramah bintang 1. Baru sampai aja udah kena omel loh mereka ini. Tapi ya sudahlah, akhirnya mereka pergi ke kamar untuk persiapan makan malam. Sumi cukup heran dengan baju di lemari yang sejenis dan serupa. Malamnya, keluarga kecil ini makan malam di ruang makan. Muhyun memberikan 2 butir obat kepada istrinya. Setelah meminum obatnya, Eunju berniat mengundang paman dan bibinya untuk makan malam bareng minggu depan. Mendengar itu, Sumi jadi gak nafsu makan dan kembali ke kamarnya karena gak suka bertemu dengan mereka. Di saat semuanya sudah di kamar masing-masing, Suyeon melihat pintu kamarnya gerak-gerak sendiri. Dia pergi ke kamar kakaknya lewat pintu penghubung dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Sumi yang pemberani memeriksa kondisi di luar kamar, lalu turun ke lantai bawah. Televisi di ruang tengah masih menyala, lalu ada ayah yang tertidur pulas di ruang samping. Tiba-tiba, Sumi dikagetkan oleh Eunju dan memperingatkan untuk enggak membangunkan ayahnya. Ketika Sumi buka kulkas untuk minum, dia mencium bau busuk yang berasal dari bungkus mencurigakan di depannya. Ketika dibuka, dia kaget bukan main ngelihat isinya berupa daging busuk penuh darah. Entah kenapa Eunju ini aneh, dia demen banget nonton TV statis. Sumi balik ke kamar dan ngasih tahu ke adiknya kalau ada yang aneh dengan ibu tiri dan rumah ini. Keesokan paginya, Muhyun bangun dari tidurnya sementara 2 bersaudara ini masih tidur. Sumi bahkan bermimpi buruk ketemu sama sosok berambut panjang yang merangkak ke arahnya. Sumi semakin ketakutan ketika sosok itu berdiri mengangkang dan kakinya mengalir darah serta tangan yang keluar dari selangkangannya. Begitu Sumi bangun, lah kok ada darah beneran. Berpikir adiknya lagi datang bulan, Sumi mengambil pembalut di kamar ibu tirinya. Setelah nyuci spray, kakak beradik ini nyantai di depan rumah. Ayah mereka datang untuk memastikan mereka baik-baik saja. Sumi meminta ayahnya untuk menyingkirkan lemari Suyeon, tapi ayahnya nggak mau bahas soal lemari itu. Entah ada apa dengan lemari itu. Sumi pergi ke gudang lama di tengah hutan untuk mengambil sebuah kotak. Sampai di rumah, dia membuka kotak itu yang isinya barang almarhumah ibunya dan foto-foto lamanya, termasuk ketika ibu tirinya yang memang sudah lama bersama mereka. Suyeon datang dan ikut melihat-lihat, tapi ekspresi Sumi berubah ketika dia melihat tangan Suyeon yang penuh memar. Sumi berpikir kalau ibu tirinya itu sudah melukai adiknya, sehingga dia melabrak ibu tirinya dan ngajak adu cangkem. Ayahnya juga ikut menenangkan Sumi. Tapi Sumi ini menganggap ayahnya sama aja kayak ibu Eunju dan mengusir ayahnya sendiri. Singkat cerita, waktu makan-makan pun datang. Si paman dan istrinya datang menikmati hidangan mereka, tapi cukup aneh ketika hanya ibu tiri yang mengobrol dengan heboh. Istrinya si paman bernama Mihe mendadak tersedak dan ngereak di lantai. Si paman maksa ngasih obat ke Mihe tapi masih gak mempan. Kondisi tegang ini diperparah dengan Eunju yang tiba-tiba berteriak. Karena situasinya chaos, mereka berdua pulang lebih cepat. Rupanya si Mihe ini ngelihat sosok mengerikan di bawah rak cuci piring saat kejang tadi. Eunju jadi terdiam sejak kejadian tadi. Dia ikutan diganggu dengan pintu kabinet yang kebuka sendiri, tapi dia tahu kalau ada sosok perempuan berpakaian hijau ada di belakangnya. Begitu Eunju noleh ke meja makan, sosok itu udah hilang. Tapi tahu-tahu ada jepit rambut di dekatnya. Pas mau diambil, tiba-tiba ada tangan yang memegang Eunju, ditambah dengan sosok tadi yang tiba-tiba muncul tepat di hadapannya. Eunju menganggap kalau suasana rumah jadi aneh semenjak kedua anak tirinya kembali. Eunju gak bisa tidur tenang. Dia pun melabrak Suyeon di kamarnya dengan kunci cadangan. Eunju mendapati foto-foto lamanya disobek dan dicoret-coret, lalu burung kesayangannya udah wassalam dan ditaruh di samping Suyeon. Emosilah ibu ini kan, dia memukul dan mengurung Suyeon di lemarinya. Sumi terbangun dari tidurnya, ia merasa ada yang tidak beres. Dia pun segera menghampiri kamar adiknya. Dia kaget ketika melihat kamar Suyeon yang sudah berantakan. Akhirnya dia menemukan Suyeon di lemari. Sumi pun menenangkannya. Sehabis mengubur bangkai burung, Muhyun ngelabrak Suyeon untuk meminta penjelasan. Sumi balas ngamuk karena Eunju selalu menyiksa Suyeon. Ayahnya malah gak percaya. Sumi menyuruh Suyeon untuk menjelaskan sendiri kepada ayahnya, tapi Suyeon itu malah diem. Ayahnya yang sudah muak membentak Sumi untuk diam karena Suyeon sudah mati. Suyeon yang jelas-jelas terlihat berdiri di sana pun menangis dan berteriak histeris. Muhyun menelpon seseorang untuk segera datang ke rumah. Dia mengaku sudah nggak kuat lagi dengan kondisi di rumah. Sementara itu, Eunju menyeret kalung yang ternodai darah lalu memukulnya dengan brutal. Semua itu ternyata cuma mimpinya Sumi.
Begitu bangun, Sumi mendapatkan catatan dari Suyon untuk mengunci kamarnya. Dia langsung khawatir dengan kondisi adiknya, sehingga Sumi langsung mencari sampai ke lantai bawah. Kagetlah dia ngelihat bekas darah yang menuntunnya ke sebuah karung. Berpikir itu Suyon, Sumi langsung melepas tali pengikatnya. Tapi begitu ikatannya terlepas, Sumi langsung pergi ke dapur untuk mencari sesuatu. Bersamaan dengan itu, Enju habis minum obat. Sama seperti sekelebat penglihatan Sumi juga habis minum obat. Sumi lanjut mengikuti jejak darah yang entah sejak kapan karungnya pindah di dalam lemari. Karung itu seakan hidup sehingga Sumi segera melepasnya. Tapi sebelum tahu isinya, Enju tiba-tiba datang dengan membawa teko berisi air panas. Dia hendak menyiram ke Sumi, tapi untungnya Sumi berhasil menangkis dan menusuk tangan ibu tirinya. Gelut pun terjadi hingga Sumi pingsan karena kebentur meja. Enju menyeret Sumi ke lantai bawah. Dia berniat membantu Sumi agar melupakan adiknya dengan cara menghabisi Sumi dengan patung. Tapi saat mau dilempar, Enju terhenti oleh sesuatu. Muyon kembali dan mendapati Sumi tergeletak di lantai. Dia memindahkan anaknya di sofa lalu berkeliling seisi rumah yang udah berantakan sambil bawa obat. Rupanya isi karung tadi itu cuma boneka. Lah ini mah Sumi fix halu sih. Sang ayah kembali untuk ngasih obat pada Enju lalu pergi lagi. Gak lama Enju datang dengan jas rapihnya. Lah kok ada 2 Enju? Rupanya selama ini Sumi berperilaku seperti Enju. Yang artinya nih anak mengalami gangguan kepribadian ganda. Sumi langsung tersadar atas perbuatannya. Mulai dari memukul karung, mematahkan leher burung, hingga minum obat penenang. Akhirnya Sumi dikembalikan lagi ke rumah sakit jiwa. Sepulang dari rumah sakit, Enju mendengar suara pintu kebanting dari lantai atas. Kali ini dia ikutan diganggu. Pintu tertutup sendiri, lampu mati, hingga dilihatin sosok wanita yang merangkak keluar dari lemari. Nah kalau ini baru fix setan. Tapi gimana ceritanya Suyun wassalam? Gini. Jadi dulu itu ibu kandung mereka wassalam sendiri di dalam lemari Suyon. Otomatis dialah yang pertama menemukan jasad ibunya. Karena panik, dia menarik-narik ibunya sampai lemari jatuh menimpa Suyon. Enju kaget ngeliat Suyon lalu ninggalin dia gitu aja. Tapi saat dia berubah pikiran mau balik ke atas, Sumi datang dan ngajak debat. Dan di akhir cerita, tanpa Sumi tahu, adiknya telah wassalam di kamarnya. Jadi itulah film A Tale of Two Sisters yang cukup bikin gue pusing sama jalan ceritanya. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat dan request film dari kalian di kolom komentar. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton. Bisa kali ya klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan alur film lain dari kami. Pesan dari film ini adalah, buat orang tua jangan nyiksa anaknya, entah itu anak kandung atau anak tiri gitu ya. Harus disayang ya, harus adil. Karena anak itu butuh disayang ya. Aku juga seorang anak, jadi aku butuh disayang. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.